Assalamualaikum, apa kabar nih Bu Emma? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat nih Bu. Senang sekali ketemu Bu Aisyah hari ini nih. Ya, ceria-ceria semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, ada galau-galau sedikit begitulah Bu. Oh gitu, galau ya. Kalau apa ini? Kalau boleh tahu nih Bu Emma. Saya sangat suka Bu Aisyah mau cerita-cerita nih kegalauan saya nih. Jadi saya itu galau ini Bu, tentang pengelolaan kelas nih Bu. Saya kan sebagai wali kelas di kelas 12B nih. Nah ini kelas saya itu tercatat sebagai kelas yang disiplinannya rendah Bu. Oh begitu. Jadi hari ini Bu Emma nih mau curhat tentang kedisiplinan siswanya ya. Iya betul. Oke. eh Masalahnya apa nih Bu tentang kedisiplinan yang mana nih? Yang pengen diceritain? Jadi kelas saya itu tercatat anak yang alfa itu lumayan tinggi. Jadi ketidakhadiran itu yang lumayan tinggi ya karena bolos begitu. Dan kadang ini terjadi itu bukan satu hari, tapi hanya di jam pertama, kedua begitu. Kemudian ada yang satu hari tidak masuk begitu, Bu. Kelas yang mana nih Bu Emma kalau boleh tahu? Kelas 12 Bu. Saya 12. kebetulan sebagai wali kelasnya yang di kelas 12B, Oh. kebetulan saya sebagai wali kelasnya. Oh oke. Jadi kebetulan kelas 12B adalah anak asuhnya ya kayak gitu ya Bu Emma ya. Ibu Emma kebetulan jadi wali kelasnya kan di kelas Iya betul. 12B. Iya Mm-mm. betul. Nah, jadi pembicaraan kali ini saya tekankan kembali ingin menemukan solusi gitu ya Bu Emma ya. Bagaimana caranya supaya permasalahan yang dihadapi Bu Emma gitu kan Iya bisa. betul Bu. Jadi harapan saya dari pertemuan ini nanti saya dapat solusi nih gimana cara pengelolaan kelas yang baik agar tingkat kedisiplinan siswa itu bisa meningkat begitu Bu Aisyah. Oh oke. Kalau boleh tahu sebelumnya di kelas 12B ini Bu Emma pernah mengajar nggak? Pernah ya Bu. Jadi saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11 begitu. Tapi untuk jadi wali kelas saya baru kali ini ditugaskan untuk menjadi wali kelas. Jadi Jadi belum mengenal begitu iya, mendalam gitu betul. ya? Jadi saya belum mengenal latar belakang keluarganya begitu karena sedikit banyak latar belakang keluarga itu akan mempengaruhi kan, akan mempengaruhi karakteristik anak-anak itu di dalam kelas begitu. Mhm. Jadi hanya ada hubungan sebagai guru pengajar dan murid saja gitu ya Bu Iya, Emma ya? Kalau bisa saya simpulkan begitu ya? iya betul. Jadi yang saya ketahui itu hanya karakter mereka belajarnya bagaimana begitu. Untuk karakter kepribadian itu saya belum mengetahui, Bu. Oh begitu. Nah, mungkin ada nih, apa sih kayak strategi atau langkah atau upaya-upaya yang sudah Bu Emma lakukan nih untuk meningkatkan, kedisiplinan di kelas 12B? Iya. Yang sudah pernah saya lakukan, saya memanggil anak-anak yang tingkat kealpaannya tinggi, ketidakhadirannya tinggi itu, untuk saya lakukan restitusi, Bu. Jadi satu persatu, misalnya ada 3 anak yang, alpanya tinggi nih, lebih dari 10 hari gitu, saya panggil, kemudian saya lakukan restitusi, gitu. Namun ya itu, Bu, ternyata itu belum berhasil secara maksimal, secara menyeluruh, begitu. Oh, jadi udah direstitusi ya, Bu Emma ya? Iya, Heeh. benar. Hasilnya gimana nih kalau, hasil dari restitusi bagi murid yang sudah, apa namanya, yang alfanya tinggi Ibu panggil, kemudian restitusi, hasilnya bagaimana? Kalau yang sudah dilakukan restitusi ada perubahan Ibu. Jadi, Oh. mereka menjadi lebih disiplin begitu, lebih masuk terus, tidak ada alfa gitu ya. Yang menjadi masalah saya ini, ada anak-anak lain begitu. Jadi yang ini sembuh nih, A, B, C sembuh nih.
ternyata di hari berikutnya itu bukan mereka lagi nih, ada anak-anak lain. Nah, otomatis hal ini kan akan mempengaruhi akumulasi nilai kedisiplinan di kelas saya begitu. Akhirnya tetap saja itu belum ada perubahan begitu. Masalahnya di situ. Oke, secara klasikal jadi tidak ada perubahan. Betul. Iya, secara klasikal. Iya. Tapi ini malah jadi virus gitu ya, Bu Emma ya. Jadi pindah-pindah ini ya penyakitnya. Sebenarnya kalau menular tidak juga Ibu. Jadi setelah saya melakukan restitusi ke anak tersebut ya, ke anak yang bermasalah, kemudian anak yang lain yang kemudian menjadi membolos pun saya lakukan pendekatan begitu, mengumpulkan data permasalahannya sebenarnya apa. Ternyata permasalahannya itu datang dari internal mereka sendiri begitu. Jadi bukan karena terpengaruh oleh temannya, tidak. Jadi murid-murid saya itu kan tinggal di pondok pesantren nih Bu. Jadi masalah mereka itu tidak bisa bangun pagi dan itu tidak terpengaruh dari teman-teman yang lain begitu. Pribadi sendirinya itu. Oke. Jadi dari yang sudah Ibu temukan masalah ini mungkin dari skala apa ya, kayak skala apa sih? Skala penanganannya. Kira-kira Bu Emma ini ada di skala mana nih? Kalau misalnya dari 1 sampai 10, Bu Emma ada di skala yang mana? Kalau menurut saya sih mungkin ada di angka 6 ya Bu ya. Jadi keberhasilannya itu belum tampak begitu atas usaha yang sudah saya lakukan gitu Bu. Ada di angka 6 lah. Oke. Jadi berarti perlu ada lagi nih berarti ya. Kalau misalnya Bu Emma sudah berpikiran di angka 6, berarti kan harus ada lagi nih. Kira-kira apa lagi nih usaha-usaha lainnya nih yang akan dilakukan oleh Bu Emma? Barangkali yang bisa saya lakukan itu nanti berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren ya, karena mereka itu kan tinggal di pesantren ya, harusnya membuat saya itu lebih mudah dong mengontrol mereka gitu ya. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan, yang berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren. Kemudian yang kedua, barangkali saya bisa juga melibatkan wali murid nih Bu. Betul. Barangkali saya perlu mengadakan pertemuan dengan wali murid begitu. Setuju sih kalau saya Bu Emma koordinasi dengan pondok, kemudian koordinasi dengan wali murid. Kemudian apa nih yang akan dilakukan nih Bu Emma? Aksi nyatanya, koordinasi dengan pondok bagaimana atau koordinasi dengan wali murid bagaimana nih? Apa yang akan dilakukan? Untuk dari pondok pesantren ya, barangkali bisa saya ajak diskusi tuh. Saya bisa mengetahui kegiatan mereka di pondok pesantren itu seperti apa, kemudian aturan-aturan di pondok pesantren itu seperti apa, begitu ya, yang nanti akan dikaitkan atau akan dihubungkan dengan aturan yang ada di sekolah, begitu. Untuk yang wali murid barangkali saya bisa mengadakan pertemuan untuk melaporkan perkembangan belajarnya, kemudian perkembangan kedisiplinannya di dalam kelas begitu, sehingga wali murid juga mengetahui sejauh mana anak mereka itu disiplin dan nanti bisa memberi masukan kepada anaknya, nasihat kepada anaknya bahwa disiplin itu perlu begitu Bu Aisyah. Jadi intinya mau melibatkan orang tua secara langsung gitu ya Bu Emma ya. Iya betul. Apalagi nih, mungkin ada lagi nih Bu Emma, apa nih yang bisa dilakukan antara Bu Emma dengan wali murid misalnya, apa coba? Kalau wali murid barangkali kita bisa melakukan parenting ya. Bagaimana pentingnya pendampingan anak kepada dari orang tua kepada muridnya gitu ya. Namun saya berpikir nih Bu, sebaiknya pertemuan dengan wali murid itu apa saya lakukan secara berkala atau cukup ketika ada pembagian rapot saja ya? Kalau menurut Bu Emma sendiri bagaimana nih? Mungkin Bu Emma bisa apa ya, kayak ada saran dari Bu Emma sendiri, efektifnya kapan? Karena kan Bu Emma juga paling paham nih sama kondisi murid kayak gitu. Kapan coba? Kalau menurut saya sih barangkali lebih efektif kalau dilakukan secara berkala ya, barangkali bisa 2 bulan sekali begitu ya. Karena kalau sudah 2 bulan itu kan sudah ada perkembangan belajarnya nih, sudah ada perkembangan belajar, sudah ada perkembangan kehadirannya, kedisiplinannya murid itu begitu. Iya,
Setuju nih saya kalau dengan sama nih pemikiran sama saya dengan Bu Emma. Mungkin kalau misalnya 2 bulan sekali berarti dalam 1 semester kita ketemunya 3 kali nih sama Iya. wali murid kan ya. Iya Nah, iya. jadi intensitas bertemunya juga lumayan lah, apa yang kendala-kendala yang kita hadapi mungkin kita bisa ceritakan kepada wali murid. Oke, Bu Emma. Kemudian apa nih yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu Emma lakukan? Kalau tolak ukur ini tentunya ke tingkat kehadiran ya. Jadi nilai apa ya, nilai kedisiplinan di kelas saya itu meningkat. Kemudian tingkat kehadiran siswanya itu bisa 100% itu target saya ya. Tentunya Amin, iya. mudah-mudahan. Tentunya ini akan berdampak juga dong pada nilai murid gitu. Ketika mereka kedisiplinannya tinggi, mereka hadir dalam kelas itu 100%, saya yakin akan berdampak pada nilai tersebut gitu. Nilai murid. Oke. Mudah-mudahan semuanya rencananya berjalan dengan lancar ya Bu Emma. Iya, Nah, amin, pasti nih amin. ada faktor pendukung nih. Siapa nih kira-kira yang akan dilibatkan oleh Bu Emma supaya rencana aksi Bu Emma ini berjalan dengan efektif? Iya, menurut saya yang bisa dilibatkan yang pertama guru BK ya Bu ya. Jadi saya bisa berkoordinasi dengan guru BK ketika saya melakukan restitusinya kurang berhasil, barangkali saya bisa meminta masukan atau meminta bantuan untuk juga melakukan restitusi atau hal lainnya kepada guru BK. Kemudian menurut saya juga perlu melakukan koordinasi dengan guru-guru pengajar di kelas 12B. Barangkali saya bisa meminta laporan siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak masuk, kemudian perkembangan belajarnya begitu ya. Satu lagi barangkali wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan Ibu. Kalau ke sana arahnya saya nanti akan berkoordinasi. Kalau dengan teman-teman sejawat barangkali saya bisa berkolaborasi begitu ya. Setuju sekali nih saya Bu Emma. Bu Emma bisa melibatkan semua guru pengajar di kelas 12B ya, sehingga nanti Bu Emma juga bisa terjalin komunikasi efektif sesama guru pengajar juga, kayak gitu kan ya Bu. Kira-kira ini bisa berjalan berapa lama nih Bu Emma? Evaluasi barangkali bisa saya lakukan 10 bulan bisa. Untuk evaluasi tingkat kehadiran itu saya bisa meminta rekapan absensi dari guru untuk setiap bulan begitu. 1 bulan sekali gitu. Oke, luar biasa ini Bu Emma ya, usaha-usahanya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Emma, berarti bulan depan ya kita bisa ketemu lagi nih, saling curhat lagi, ya kan? Iya Ibu, saya sangat berharap nanti setelah ada perkembangan saya bisa curhat-curhat lagi nih, atau juga melakukan refleksi ya, apakah yang sudah saya lakukan tepat atau tidak, kemudian apa yang harus saya perbaiki begitu. Oke, intinya saya nunggu kabar baiknya dari Bu Emma. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak sudah mempercayakan saya sebagai tempat curhatannya. Iya ya, terima kasih. Kita kan sudah berkawan lama Ibu, jadi saya tahu bisa curhat kepada Bu Aisyah dan dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang positif ya dari pembicaraan kita ya. Iya iya iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.